Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Kurniansyah, NIM 23600012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jalannya program dari mata kuliah struktur data, di mana untuk menyelesaikan tugas kelima. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Nah, untuk program pertama ini ada di sini ada baris new class. Nah, untuk new class ini dia adalah berisi metode utama atau main yang digunakan untuk mencetak array. Nah, kemudian di sini untuk baris yang ke-6 public static void main string arrays. Nah, di mana public static void main arrays ini merupakan pernyataan atau metode utama untuk menjalankan sebuah program. Nah, untuk baris ke-7 ini. Nah, ini adalah tipe data integer dengan variabel yang bernama i. Nah, untuk baris ke-8 sini adalah int a. Int a ini adalah array a dengan tipe data integer, kemudian new int di dalam kurung di sini ada 20, 12, 10, 15, 24. Dia akan memasukkan nilai ini ketika dihasilkan yang titik koma. Nah, kemudian untuk baris ke-9 sini adalah for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 4, titik koma i plus plus. Ini menggunakan looping. Untuk baris ke-10 adalah sistem out print a. Nah, di mana sistem out print a i tambah tanda kutip 2. Nah, ini dimana adalah dia akan mencetak nilai integer di dalam looping, di mana program ini dia mencetak nilai elemen array A pada indeks ke i ke konsol, kemudian indeks ke i dimulai dari angka 0 dan bertambah 1 hingga ke 4. Nah, karena seperti di sini adalah untuk kayak for i sama dengan 0, berarti diketahui nilai i-nya adalah 0, i lebih kecil sama dengan 4, di mana i lebih kecil sama dengan 4 ini adalah dia akan menghitung 1 hingga mencapai 4 i plus plus. Dia akan bertambah 1. Oke, di sini lanjut ke sistem out print line. Nah, sistem out print line ini dia akan mencetak nilai string. Nah, jadi ketika programnya di running, untuk indeks ke 0, untuk indeks ke 0 nilainya adalah 20, indeks ke 1 nilainya 12, indeks kedua nilainya 10, indeks ke-3 nilainya adalah 15, dan indeks ke-4 nilainya 24. Jadi program ini dia akan mencetak nilai 20, 12, 10, 15, 24 dengan 5 kolom karena array dimulai dari angka 0. Oke, kita lanjut lagi untuk program kedua. Nah, untuk program kedua ini sama saja dengan untuk program penjelasan yang pertama, namun untuk program yang kedua ini dia menggunakan tipe data char. Oke, langsung pada penjelasannya. Public class new class. Nah, new class ini merupakan new class ini adalah pernyataan yang digunakan untuk array. Nah, kelima, public static void main string arrays yang merupakan metode utama untuk menjalankan sebuah program. Untuk int i ini adalah tipe data integer dengan variabel yang bernama i. Kemudian baru ke-7 adalah char c. Nah, tanda siku. Nah, char c ini merupakan array c yang bertipe data char yang akan menampung nilai.
atau menampung nilai karakter. Nah, new char di sini karakternya A karena di sini menggunakan tipe data char, berarti dia akan menggunakan tanda petik 1. A sini adalah tanda petik 1A, kemudian koma B, koma C, D dan E. Titik koma. Di sini adalah for. Nah, sama dengan tadi, for ini adalah looping I sama dengan 0, berarti I sama dengan 0 ini adalah nilainya I adalah 0. Kemudian I lebih kecil sama dengan 4, yaitu dia akan menghitung angka 1 hingga 4. I plus plus ya, I plus plus ini akan bertambah 1 kali. Nah, untuk baris ke-10 sistem outprint line. Nah, untuk sistem outprint line ini dimana dia akan mencetak nilai integer di dalam looping yang dimana program mencetak nilai elemen array C ini pada indeks ke I. Nah, indeks ke I tadi kan nilainya adalah 0. Nah, indeks ke ini akan dimulai dari angka 0 dan akan bertambah 1 hingga mencapai angka keempat. Nah, selanjutnya sistem outprint line. Sistem outprint line ini dia akan mencetak nilai string. Nah, jadi ketika programnya di running, di sini akan menghasilkan untuk indeks ke 0 adalah dia akan menyimpan nilai A, untuk indeks ke 1 dia akan menyimpan nilai B, indeks kedua dia akan menyimpan nilai C, untuk indeks ketiga dia akan menyimpan nilai D, dan untuk indeks keempat dia akan menyimpan nilai E. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai program kedua. Baik, kita lanjut lagi untuk penjelasan program yang ketiga. Nah, dimana di sini ada import Java Util Scanner, yang dimana dia program ini dimulai dengan menginput pustaka Java Util Scanner. Kemudian dia akan mendeklarasi kelas new class, di mana new class ini adalah program kemudian mendeklarasi kelas new class yang berisi metode main dan variabel nama. Nah, metode main dimulai dengan mendeklarasikan objek scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Nah, kemudian program mendeklarasi array integer nama yang digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Di sini ada looping. Nah, looping for yang pertama ini dia digunakan untuk menginput array. Di mana looping for ini digunakan untuk membaca 5 inputan dari pengguna dan menyimpannya di dalam array nama. Kemudian ada pernyataan sistem outprint line. Nah, pernyataan sistem outprint line ini digunakan untuk mencetak baris baru. Nah, sini lagi ada sistem outprint line angka dalam kurung angka yang diinput. Nah, di mana dia ini digunakan untuk mencetak pesan angka yang diinput ke konsol. Nah, untuk masuk ke looping for yang kedua. Nah, looping for yang kedua ini untuk menampilkan array. Nah, di mana looping for yang kedua ini digunakan untuk membaca 5 inputan dari pengguna dan menyimpannya di dalam array nama. Maksud saya tadi untuk looping yang kedua itu kan tadi menampilkan array. Nah, di mana looping for yang kedua ini digunakan untuk menampilkan isi array nama ke konsol. Dia akan menampilkan isi array yang tadi
isi array nama ke konsol. Kemudian program diakhiri. Nah, jadi ketika programnya di running, di sini hasil runningnya kan tadi input array integer 1 sama dengan, untuk input array integer yang pertama nilainya adalah 5, untuk input array integer yang kedua nilainya adalah 2, untuk input array integer yang ketiga nilainya 4, dan untuk input array integer yang keempat nilainya adalah 6, input array integer 5 nilainya kita simpan 6. Nah, jadi angka yang diinput dari hasil runningnya tadi, angka yang pertama itu adalah 5, diambil dari input array integer yang pertama. Nah, angka kedua akan mengambil input array integer yang kedua, nilainya adalah 2. Nah, angka yang ketiga ini, angka mengambil input array integer yang ketiga dengan nilainya 4, dan angka keempat dia akan mengambil input array integer 4 dengan nilai 6, dan angka kelima dia akan mengambil input array integer kelima dengan nilai 6. Nah, itulah hasil runningnya untuk program yang ketiga. Oke, kita masuk untuk penjelasan program yang keempat. Nah, untuk program yang keempat ini sama saja dengan program yang ketiga. Namun untuk program yang keempat ini yang untuk inputannya dia meminta input nama, sedangkan untuk program yang ketiga dia meminta input angka. Untuk for yang pertama, kemudian untuk yang for yang kedua dia akan memanggil nama yang ada di inputan for yang pertama. Jadi ketika programnya di running, di sini ada input nama. Nah, input nama tadi kan dipanggil atau diinput dari for yang pertama. Kemudian dipanggil kemudian untuk yang for yang kedua akan menampilkan hasil inputan dari yang for pertama. Jadi hasil runningnya di sini input nama yang pertama adalah Ian, input nama yang kedua Adit, input nama ketiga Jaka, input nama keempat Faisal, input nama kelima Dimas. Jadi nama yang akan diinputkan adalah nama 1 adalah Ian, nama 2 Adit, nama 3 adalah Jaka, nama keempat adalah Faisal, dan nama kelima adalah Dimas. Nah, itulah hasil running untuk program keempat, sama saja untuk hasil running program ketiga, namun yang membedakannya untuk hasil running program ketiga dia akan menginputkan angka. Nah, sedangkan untuk program keempat ini dia akan menginputkan nama. Oke, itu saja penjelasan mengenai tugas yang kelima ini dari mata kuliah struktur data. Jika ada salah beberapa kata, saya mohon maaf. Saya kirim penjelasan video saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.